Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Kepada bapak-bapak jamaah kajian rutin malam Sabtu yang berbahagia, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali kajian pada malam hari ini, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat-nikmat yang banyak, nikmat sehat jasmani, sehat rohani, nikmat Islam, nikmat iman, sehingganya kita masih bisa terus istiqomah menghadiri majelis ilmu, majelis zikir. Insya Allah ini akan dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi yang saya sampaikan dalam khutbah, bahwa diringankan kaki kita untuk menghadiri majelis ilmu adalah juga sebuah rezeki, dan ini adalah rezeki yang sangat besar dan luar biasa. Keduanya sholawat tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak jamaah pengajian, di sini saya akan menyampaikan dengan tema memahami amar ma'ruf nahi munkar secara benar. Gerakan perserikatan kita ini adalah gerakan amar ma'ruf nahi munkar, sehingganya tidak ada salahnya mengulang-ulang lagi, bahwa amar ma'ruf nahi munkar ini perlu dipahami secara baik, secara benar, dan secara pas. Pada hakikatnya amar ma'ruf nahi munkar merupakan bagian dari upaya menegakkan agama dan kesempatan di tengah-tengah umat. Secara spesifik, amar ma'ruf nahi munkar lebih dititik tekankan dalam mengantisipasi maupun menghilangkan kemungkaran, dengan tujuan utamanya menjauhkan setiap hal negatif di tengah masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Bapak-bapak sekalian, ini mengulang-ulang tentang amar ma'ruf nahi munkar ini, bahwa amar ma'ruf nahi munkar ini kan mencegah kemungkaran, mengajak kebaikan. Amar ma'ruf mengajak kepada hal yang baik, mencegah kemungkaran, tetapi sebisa mungkin tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Misalkan kalau mencegah kemungkaran tapi akan menimbulkan kemungkaran baru, bahkan akan lebih besar, ini kan kurang pas. Ini perlu kita pahami. Atau mengajak kebaikan tetapi berdampak jadi kemungkaran. Kan ada orang mengajak kepada kebaikan tapi justru menimbulkan dampak yang kurang bagus. Atau mencegah kemungkaran yang lama hilang tapi muncul kemungkaran baru yang lebih besar. Menerapkan amar ma'ruf mungkin mudah dalam batas tertentu,
tetapi akan sangat sulit apabila sudah terkait dengan konteks masyarakat dan bernegara. Jadi mengajak kebaikan ini dalam hal-hal tertentu mungkin ringan dilakukan, ya. Mengajak anaknya sendiri berangkat pengajian kan nggak berat. Saya ngajak Gibran kan nggak berat, sambil maksa, ya, kalau nggak mau. Artinya nggak begitu berat mengajak hal-hal yang sepele, tetapi akan terasa sulit kalau sudah menyangkut konteks masyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar harus mengerti betul terhadap perkara yang akan dia tindak, agar tidak salah dan keliru dalam bertindak. Nah, ini yang dimaksud. Mari kita untuk bersama-sama memahami amar ma'ruf nahi munkar ini secara benar. Syekh An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab beliau Tafsir Munir berkata, amar ma'ruf nahi munkar termasuk fardu kifayah. Fardu kifayah ini berarti kan jika sudah dilakukan sebagian orang atau sekelompok orang, maka gugurlah kewajiban umat muslim semuanya lah, gitu ya. Jadi kalau fardu ain kan yang wajib setiap individu, kalau fardu kifayah selama sudah ada yang melaksanakan sudah gugur, ya. Ini menurut Syekh Nawawi hukumnya ini adalah fardu kifayah. Amar ma'ruf nahi munkar tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang tahu betul keadaan dan siasat bermasyarakat, agar ia tidak tambah menjerumuskan orang yang diperintah atau orang yang dilarang dalam perbuatan dosa yang lebih parah. Ini menurut Syekh Nawawi. Jadi orang yang mau beramal ma'ruf nahi munkar ini juga benar-benar mengetahui ilmunya, menguasai ilmunya, agar orang-orang yang diperintah itu tidak lebih terjerumus ke dalam perbuatan dosa yang lebih besar. Karena sesungguhnya orang yang bodoh terkadang malah mengajak kepada perkara yang batil, memerintahkan perkara yang munkar, melarang perkara yang ma'ruf, terkadang bersikap keras di tempat yang seharusnya bersikap halus, dan bersikap halus di dalam tempat yang seharusnya bersikap keras. Nah, jadi kalau nggak memahami ilmunya, ya, kadang-kadang bisa keliru, ya. Yang mestinya mengajak kemungkaran, mencegah kemungkaran malah berbalik. Misalnya mengajak kebaikan berbalik jadi mengajak kemungkaran, atau memerintahkan kepada kemungkaran, berbalik ilmu, ya. Atau kita mestinya katanya itu lemah lembut lah bahasanya dengan cara-cara yang halus, tapi karena kasar akibatnya juga akan fatal karena tempatnya nggak pas. Syekh An-Nawawi Al-Jawi Tafsir Munir Beirut Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah tahun 2005, cetakan ketiga pada jilid kedua halaman 59. Nah, yang saya baca di atas itu adalah tulisan Syekh Nawawi di jilid kedua halaman 59 cetakan ketiga, ya, di Tafsir Munir. Terlebih dalam persoalan yang berpotensi menimbulkan problematika sosial keamanan yang lebih besar. Dalam kemungkaran seperti ini, kewenangan amar ma'ruf nahi munkar tidak diserahkan pada perseorangan atau kelompok, akan tetapi hanya diserahkan kepada pemerintah. Jadi ada tugas amar ma'ruf nahi munkar ini tidak diserahkan kepada hanya perseorangan atau kelompok. Kalau sudah menyangkut besar tatanan negara, misalkan pabrik yang dilarang lah, ya, pabrik miras, ya, tapi sudah dapat surat izin yang mampu mencabut kan pemerintah. Kalau seandainya perorangan tiba-tiba datang gedor-gedor, ya malah jadi masalah kriminal hukum kan, gitu maksudnya.
ya, atau ormas atau kelompok tertentu akan jadi masalah. Dan pemerintah harus menerapkan kebijakan atas dasar prinsip maslahat dengan tetap dilandasi nilai-nilai agama yang benar. Nah, pemerintah pun juga mestinya kan juga berlandaskan nilai agama. Nah, yang jadi masalah tidak semua pemerintah itu landasannya itu, gitu ya. Kalau seandainya memang berlandaskan agama, mungkin banyak perusahaan-perusahaan yang harus tutup di Republik ini, di negara kita ya. Ini mestinya kan memang pemerintah, ini bukan mengkritik pemerintah enggak ini ya, enggak berani ini salah lagi ya. Tetapi semestinya misalnya pemerintah lah yang berkewajiban akan itu ya. Soalnya kalau perseorangan atau kelompok akan menjadi masalah hukum. Tahapan amar ma'ruf nahi munkar, selain itu beberapa tahapan atau prosedur harus dilakukan dalam realisasi pelaksanaan amar ma'ruf. Tidak semudah kita menaiki tangga, akan tetapi harus melalui tahapan yang paling ringan, baru kemudian melangkah pada hal yang agak berat. Jadi beramar ma'ruf nahi munkar itu ya dimulai dari hal-hal yang kecil, dimulai dari diri kita masing-masing ya. Misalkan ya kalau mengajak kebaikan kan banyak ya, hal-hal seperti ini, pengkajian kita supaya jamaahnya bertambah, kata Pak Marman tadi, salaman sambil hitung, biar hitungannya setiap minggu itu jumlahnya tambah ya. Berarti kan beramar ma'rufnya dari kita. Siapa yang diajak ya tentunya orang yang terdekat, yang ringan terdekat. Kalau orang tua ngajak anaknya ya, atau ngajak saudaranya, tetangga dekat ya, mungkin ngajak adiknya yang ringan kan, atau ngajak ya yang teman akrabnya ya, mengajak, saling mengajak beramar ma'ruf yang ringan-ringan dimulai ya. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya ia menghilangkannya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Orang yang tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Dan dengan hati ini adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Jadi dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa untuk mencegah kemungkaran itu seyogyanya dengan tangan. Nanti dijelaskan apa maksudnya dengan tangan ya. Dan jika dengan tangan tidak mampu, maka dengan lisan. Lisan itu berarti ngomongi ya. Ngomongi yang ya mencegah lah ya. Misalnya ada orang hanya kerjaannya tongkrong-tongkrong main game sampai 24 jam non-stop, ya mungkin kita membilangkan ngomongnya terlalu berlebihan, pelan-pelan kan. Kalaupun tidak mampu maka dengan hati. Ya, hati ini mendoakan atau setidaknya tidak setuju lah dalam hatinya itu dengan kemungkaran itu. Kalau mendoakan dan tidak setuju lah, melawan lah maksudnya gitu ya. Kalau dengan tangan ini kan kesannya kok perang, ya, tangan kekuasaan sebenarnya, dengan kekuasaan. Maksud dari hadis ini bukanlah seperti yang banyak disalahpahami oleh orang-orang yang beranggapan bahwa kalau mampu menghilangkan dengan tangan maka harus langsung dengan tangan. Anggapan seperti ini kurang benar atau kurang tepat dan bertentangan dengan nilai rahmat, belas kasih di dalam Islam. Akan tetapi pemahaman yang benar dari hadis yang saya baca tadi di atas ya, adalah seseorang yang melihat kemungkaran dan ia mampu menghilangkan dengan tangan, maka ia tidak boleh berhenti dengan lisan. Jadi maksudnya kalau orang itu mampu dengan tangan, ya dengan tangan. Nah, misalkan seorang presiden, ya
kekuasaannya, bupati dengan kekuasaannya, atau seorang kepala desa ya dengan kekuasaannya. Kalau izin-izin di desa ya kan bisa dia mencabut atau melarangnya. Ya. Tapi kalau sifatnya izinnya dari kabupaten ke bupati, yang izinnya gubernur, provinsi ya gubernur dan selanjutnya. Jadi tidak boleh berhenti dengan lisan. Jika kemungkaran tidak berhenti dengan lisan dan orang yang mampu dengan lisan, maka ia tidak boleh berhenti hanya dengan hati. Nah, maksudnya jika dia nggak mampu dengan tangan, mampunya hanya dengan lisan, ya dengan lisan. Artinya lisannya disampaikan, jangan terus hanya cukup ada hati baik gitu ya. Ya dengan lisan, ngomongi lah ya. Walaupun kadang-kadang ngomongi itu berat memang. Berat itu bandil gitu ya kalau orang Jawanya itu. Karena suka kayak gitu. Ojo sok suci, bandil kapok ya kan, sering kayak gitu. Takut bandil juga. Bandil maksudnya nggak jatuh kita, kadang jatuh ke adik kita, jatuh ke saudara, jatuh ke anak misalnya gitu. Itulah kan bandil. Tapi tetap yang namanya menyampaikan, sampaikan ya. Terhadap siapapun disampaikan. Itu karena beramar ma'ruf ya, bernahi munkar. Sebisa mungkin lah untuk menyampaikan dengan lisan walaupun berat ya. Tidak cukup memberi nasihat bagi orang yang mampu menghilangkan kemungkaran dengan tangan, dan tidak cukup ingkar di dalam hati bagi orang yang mampu mencegah kemungkaran dengan lisan. Muhyiddin Abu Zakaria An-Nawawi, Raudhatut Thalibin, Beirut Darul Kutub Al-Ilmiyah tahun 2005, cetakan kelima, jilid kelima, halaman 123. Ini dari buku itu yang saya baca itu. Dalam proses amar ma'ruf nahi munkar tetap harus mendahulukan tindakan yang paling ringan sebelum bertindak yang lebih berat. Ini yang tadi saya sampaikan, dimulai dari yang ringan baru naik yang lebih berat. Jadi memang begitu teorinya lah ya, teorinya ya, walaupun prakteknya kadang susah, tapi begitu teorinya. Artinya kita mengajak, misal dalam kajian seperti ini, yang paling mudah ya ajak yang paling dekat-dekat ini dulu. Nah, baru kalau udah bisa mengajak anaknya, bisa mengajak saudara-saudaranya, baru mungkin tetangganya, orang lain, temannya, terus mengajak ya. Soal ajakan kita itu diturutin atau enggak, setidaknya ajakan kita itu telah menggugurkan untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Setidaknya itu kita sudah menggugurkan kewajiban kita. Jangan kita misalkan bisa berangkat pengajian, bisa berangkat sholat jamaah, tapi nggak pernah mengajak anaknya, dibiarkan saja gitu kan ya. Atau anaknya dibiarkan berkeliaran misalkan. Syekh Abdul Hamid As-Sarwani berkata di dalam kitabnya Hasyiah As-Sarwani, wajib bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar untuk bertindak yang paling ringan dulu. Jadi wajib bagi orang yang melakukan amar ma'ruf munkar ini untuk bertindak yang paling ringan dulu, kemudian yang agak berat, sehingga ketika kemungkaran sudah bisa hilang dengan ucapan yang halus, maka tidak boleh dengan ucapan yang kasar, dan begitu seterusnya. Jadi kalau memang dengan ucapan yang lembut aja bisa, ya nggak boleh juga harus dengan secara kasar. Kalau orang Jawa kan nek domong itu kena ya nggak usah dikasari kan gitu kan ya, kan dia omong yang baik-baik halus lah ya. Ini bukunya Syekh Abdul Hamid As-Sarwani, Hasyiah As-Sarwani ala Tulfatil Muhtas Beirut Darul Al-Kutub Al-Ilmiyah tahun 2003, cetakan keempat, jilid ke-7, halaman 217. Dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, seseorang harus lebih arif dan bijak, karena terkadang dalam menghasilkan tujuan amar ma'ruf nahi munkar, seseorang harus menghilangkannya sedikit demi sedikit, tidak memaksakan harus hilang seluruhnya dalam waktu
seketika itu. Nah, jadi memang beramar ma'ruf nahi munkar ini dibutuhkan sabar ya, dibutuhkan sabar. Kalau orang dakwah kan juga sabar, pelan-pelan, tidak harus serta-merta selesai, hilang seketika atau berubah dalam sekejap. Sedikit demi sedikit lama-lama juga akan hilang. Itu dakwah sama dengan Nabi Muhammad, dakwahnya kan pelan-pelan ya. Dalam waktu 3 tahun hanya mendapatkan pengikut 11 ya, dalam waktu 3 tahun hanya mendapatkan pengikut umatnya 11 tahun pertama sejak Nabi diangkat dari Nabi Muhammad. 3 tahun awal hanya dapat 11 di awal-awal. Artinya ya kita mungkin seperti itu ya, kajian-kajian kayak gini bertahun-tahun malah berkurang kalau kita ya. Makanya sebisa mungkin ayo kita ngajakin yang kita yang diberikan keluasaan rezeki, keluangan hati kita seperti ini, mudah-mudahan tetap istiqomah maju juga mengajak saudara-saudara kita. Sayyid Abdullah ibnu Husain ibnu Thohir berkata, bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar harus bersikap lembut dan belas kasih kepada manusia. Ia harus bertindak pada mereka dengan bertahap. Ketika ia melihat mereka meninggalkan beberapa kewajiban, maka hendaknya ia memerintahkan pada mereka dengan perkara wajib yang paling penting, kemudian perkara yang agak penting. Jadi maksud yang di sini ini ya, dari Sayyid Abdullah ibnu Husain ibnu Thohir ini, bahwa orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini bersikap lembut dan belas kasih kepada sesama manusia, kepada orang yang kita ajak. Dan jika melihat saudaranya meninggalkan kewajiban, maka tidak salah disuruh langsungan lah ya. Syukur kalau bisa, tapi kan mesti pelan-pelan. Artinya diingatkan hal-hal yang wajib yang sangat penting. Kalau wajibnya juga sudah, baru nanti yang bukan sebenarnya penting semua ya, tapi yang agak-agak penting. Ada prioritas lah katanya. Prioritas pertama, prioritas kedua, ketiga dan seterusnya. Kalau kita kan wajib baru turun ke sunnah. Misalkan wajibnya sudah dijalankan, nah kita ajak yang ke sunnah. Bagaimana kalau wajibnya belum, kok sudah mau ke sunnahnya? Seperti itu yang dimaksud oleh Sayyid Abdullah ibnu Husain ibnu Thohir di dalam bukunya. Kemudian ketika mereka telah melaksanakan apa yang ia perintahkan, maka ia berpindah pada perkara wajib lainnya. Hendaknya ia memerintahkan pada mereka dan menakut-nakuti mereka dengan lembut dan belas kasih. Jadi memberikan peringatannya maksudnya itu dengan lembut ya, tidak kasar lah ya. Kalau kasar kan misalnya diri nerokok ya, orang jadi wedi lah ya. Wedi ya. Saya jadi teringat ya saat-saat cerita langsung dari bapak saya saat dulu orang dari Mangunan pada kesini, ada sebuah kisah orang diajarin Al-Fatihah karena mungkin ngomongnya agak seperti karena bisa malah mutung malah ngamuk kalau kuat lu suruh lu bodi lu ajak liane urusanku kayak hal kan jadi marah gitu ya, orang tua yang sudah usia tua malah ngamuk gitu pada yang ngajarin yang lebih muda, karena mungkin bahasa-bahasa kamu diajarin susah itu ini ada gitu. Malah kan baca surat Al-Fatihah kan ceritanya kan jadi ngamuk lah. Begitu juga ketika mereka melakukan larangan-larangan agama yang banyak dan mereka tidak bisa meninggalkan semuanya, maka hendaknya ia berbicara kepada mereka di dalam sebagiannya saja hingga mereka menghentikannya, kemudian baru berbicara sebagian yang lain, begitu seterusnya.
Al-Habib Zain bin Sumit Al-Minhad As-Sawi Jeddah Dar Al-Minhad 2006 cetakan ketiga halaman 316 dan 317. Jadi kalau orang sudah banyak, maksudnya sudah banyak yang meninggalkan ya, atau sudah banyak melakukan hal-hal kemungkaran, ada di sebagian dulu, tidak langsung ya. Kalau orang sudah banyak bermaksiat, terus kita mencegah harus semua orang kafir atau mengajak kepada kebaikan, tiba-tiba langsung del. Orang mungkin juga gerudukan lah misalnya, yang akan berdapat mutung orang itu karena mungkin kok kayak gini keras gitu ya. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar hukumnya fardu kifayah. Yang tadi itu fardu kifayah itu fardu wajib yang jika sudah ada yang melaksanakan maka itulah kewajiban orang lain ya, muslim lain. Pada kemungkaran tingkat tertentu hak amar ma'ruf hanya bisa dimiliki pemerintah, bukan perseorangan atau kelompok. Jadi untuk mengajak kepada hal yang baik itu ada hal-hal tertentu yang itu hanya dimiliki oleh pemerintah, oleh orang yang memangku kekuasaan, bukan lagi jatuh pada perorangan atau kelompok-kelompok tertentu. Dilakukan semampunya tanpa memaksakan di atas kemampuan. Jadi ya melaksanakan amar ma'ruf dan munkar ini ya di batas kemampuannya. Kalau sudah di luar batas kemampuannya jangan memaksakan karena akibatnya fatal atau mungkin berakibat tidak baik terhadap dirinya sendiri ya. Ada kisah ini di Makassar ya. Kisah di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang ustadz ya, itu ngomongnya apik ya, karena dia mungkin sudah enak kali ya, karena berangkat dari rumah ke masjid kan dia naik motor ini jadi tadi Makassar ya, naik motor. Kalau dia mungkin lihat di tongkrongan jalan menuju ke masjid ini, kalau ada orang yang nongkrong ya kerjaannya seperti itu ya, mungkin dia enak ngomongnya kasar, hasilnya nggak bagus ya, karena saat dia omong kasar itu ban motornya malah dikempesin. Besoknya dia marah-marah, bukan dapat kebaikan, malah dilempar batu. Nah ini kan jadi jadi muncul kemungkaran baru kan ya. Nasihatinya bagus, tapi dampak antara rusak ya, jadi ini. Terus dianya sendiri juga malah dilempar batu karena bahasanya mungkin yang kurang pas. Tapi orang mungkin ya bahasanya itu yang kurang pas. Tapi kalau seandainya dengan pengertian pemahaman ilmu yang baik dan benar, mungkin insya Allah juga bagus. Dengan tata cara yang lokal di sana bisa menerimanya. Ya. Pelaksanaannya harus bertahap dari hal yang paling ringan, kemudian hal yang agak berat dan seterusnya. Nah, mungkin kan gitu, kalau ilmunya menguasai, ya mungkin bisa ngomongnya agak pelan-pelan. Atau kalau ustadz itu duduk dulu nongkrong bareng sebentar, orang udah malu ya. Setidaknya berhenti saat minumnya, oh ada Pak Ustadz lewat kan, malu sebenarnya biasanya kan. Kecuali kalau memang anak-anak itu sudah kebangetan, hilang rasa malunya. Tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar bagi diri maupun orang lain. Ketika kita lihat amar ma'ruf yang ada di Indonesia, mayoritas persyaratan tidak bisa terpenuhi dengan baik karena terkadang pelaksanaan yang seharusnya menjadi tugas pemerintah secara sewenang-wenang dilakukan oleh oknum individu maupun kelompok. Nah ini yang bikin masalah ya. Yang semestinya dilakukan oleh pemerintah tapi dilakukan oleh individu atau kelompok. Ini kan yang akan menimbulkan gesekan ya. Sama halnya misal melakukan sweeping oleh ormas tertentu, sweeping klub malam, hiburan malam,
ya, atau menutup menyegel-nyegel saat berpuasa, rumah-rumah makan, ini kan sebenarnya bukan kewenangan kelompok itu ya, kewenangan pemerintah, sehingga kan akan menimbulkan ya pro dan kontra, ya, keributan karena orang yang sudah merasa izin dan diizini kok diganggu oleh sekelompok orang, misalnya seperti itu. Ini harus tanggung jawabnya pemerintah. Belum cukup sampai di situ. Cara sasaran maupun media yang digunakan tidak mencerminkan amar ma'ruf yang beretika Islam. Dengan realita seperti ini, amar ma'ruf tidak akan menjadi kemaslahatan, namun justru menimbulkan dampak negatif yang lebih besar dan menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat. Jadi seandainya kita niatnya bagus, niatnya apik, ya, niatnya bagus, tapi karena pelaksanaannya itu bukan kewenangan kita, maka akan menjadi hal yang berdampak negatif. Ini yang saya maksud pada judul kajian malam ini, yaitu memahami amar ma'ruf nahi munkar secara benar. Jadi untuk kita melakukan, karena amar ma'ruf ini menjadi satu gerakan, menjadi satu kalau di Muhammadiyahnya berkata ekornya lah katanya ya, menjadi gerakan perserikatan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau namanya gerakan berarti bergerak. Kalau diam saja ya bukan gerak namanya. Nah, gerakan itu bergerak. Bergerak maka ada tajdid, pembaharuan, perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, jadi itu yang dimaksud memahami amar ma'ruf. Nah, Bapak-bapak jamaah pengkajian malam Sabtu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan ya, tentang amar ma'ruf. Ini hanya sekedar mengulang-ulang atau mengingatkan kembali ya, saya yakin bahwa sekalian sudah lebih memahami terlebih dahulu, tapi tidak ada salahnya ini diulangi, mengingatkanlah untuk diri saya sendiri, untuk kita semua, agar dakwah kita, pergerakan kita, perserikatan kita ini melakukan hal-hal yang positif. Artinya terus gerakan amar ma'ruf dan munkar, bukan hanya menjadi slogan semata. Kita gerakan amar ma'ruf dan munkar, gerakan amar ma'ruf dan munkar, tetapi gerakannya nyaris tidak dilakukan. Walaupun memang seyogyanya gerakan ini adalah oleh para pimpinan-pimpinan, tetapi tanggung jawabnya adalah seluruh kita semua warga persyarikatan. Mudah-mudahan ini menggugah kita semua, ya dimulai dari hal-hal yang kecil, yang ringan, ya dimulai misalkan kajian-kajian malam Sabtu seperti ini, atau kajian bulanan, ya kita saling mengingatkan, saling mengajak. Ya, bisa jadi, ya ini bisa jadi. Saya juga kan perlu diajak. Ya. Kadang ada waktunya orang itu males lah, orang itu kok jenuh. Ya perlu diingatkan, diajak. Ya. Masih ingat mungkin bahwa saat kajian 5 cabang yang di SMK kemarin, yang beberapa waktu lalu yang diisi oleh Bapak Sudarman. Nah, Bapak Sudarman kan telah menyampaikan, kalau masih ingat, ada kriteria-kriteria kalau kelompok-kelompok warga perserikatan, bahkan pimpinan perserikatan ya. Kan ada kelompok dia itu adalah pengurus, tapi kalau nggak diajak susah, nggak mau berangkat. Nah, jangkanya tipe perahu keret ya, kalau ditarik kan makan ya kan, memang seperti itulah bentuk-bentuk macam-macam manusia, sehingga
kita ini yang alhamdulillah masih istiqomah ya saling mengingatkan, ayo ngajari pengurus yang lain. Nah, syukur nggak intinya ngajak pengurus yang lain, saya Pak Samu ini yang bagi yang ini mengajarin anaknya, ngajakin keluarganya. Mudah-mudahan saya yakin ya, kajian kita ini insya Allah nanti akan terus berkembang, akan juga ada isinya adalah majelis ilmu ini semakin hari sebenarnya kita akan sangat butuh. Dari mana kita akan banyak ilmu pengetahuan dan kalau enggak dari belajar. Dari mana kita akan mengetahui amalan ibadah kalau kita enggak pernah belajar. Sudah belajar minimal mendengarkan lama-lama kan banyak masukan sehingga kita bisa membanding-bandingkan di hati, memikirkan dan bisa memahaminya. Di samping juga kita rajin membaca. Baiklah, Bapak-bapak sekalian, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Jika ada kebenaran tentu itu dari Allah dan tidak ada maksud sedikit pun saya merasa diri saya paling tidak ada sedikit pun, justru saya sebenarnya juga untuk menyampaikan hal seperti ini berat, tapi biarlah untuk mengingatkan diri saya sendiri dan juga untuk kita semua. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.